Oke, tanpa banyak ngobrol apa-apa lagi, saya mau langsung aja kita buka acara webinar siang hari ini dan tentu saja saya ingat gitu ada banyak pertanyaan karena waktu itu kita sempat membuat sebuah grup kecil ya Ayah di Telegram gitu dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan buku terbaru Ayah ini, Mendidik Anak Tanpa Teriakan dan Bentakan. Karena memang bisa dibilang kalau dari judul itu kesannya kan agak keras ya, eksplisit gitu kan. Karena ternyata menurut Ayah sendiri rantai kekerasan dalam keluarga itu secara tidak sadar sering terjadi ya dalam pola pengasuhan masyarakat kita. Nah, yang saya ingin tanyakan ini kenapa Ayah Edi akhirnya menuliskan buku yang bertemakan Mendidik Anak Tanpa Teriakan dan Bentakan ini. Silakan Ayah. Iya. Ini saya waktu terima bukunya ya. Waktu terima bukunya pertama kali kemarin ya, 2 hari lalu ya. Saya langsung peluk buku ini ya. Karena buku ini seperti mengingatkan kembali proses transformasi hidup saya begitu. Jadi saya waktu itu menikah itu usia 33 tahun, kemudian punya anak itu usia 34 tahun ya, setahun kemudian disusul anak berikutnya 1,5 tahun kemudian. Waktu itu saya baru memulai ingin jadi orang tua yang baik. Jadi saya memutuskan bahwa sejak saya menikah, saya akan mengubah semua kebiasaan yang mungkin dulu kurang baik untuk menjadi lebih baik. Dan saya ingin menjadi ayah yang selalu bertambah baik dari hari ke hari. Jadi itu awal mulanya. Dan memang tidak semudah apa yang kita bayangkan jadi orang tua itu, karena kita belum pernah sekolah jadi orang tua, Mbak Dita. Gitu. Dan sampai sekarang pun belum ada sekolahnya. Jadi semuanya adalah pola-pola yang kita gunakan adalah pola-pola yang bersumber dari masa lalu seperti itu. Nah, jadi apa yang saya juga lakukan waktu itu adalah referensinya semua dari apa yang dulu waktu saya kecil dididik. Nah, oleh karena itu, saya sendiri sebenarnya sebelum berani menuliskan buku ini, dulunya juga ya seperti yang dialami oleh banyak orang tua kebanyakan gitu. Hanya kebetulan waktu itu saya secara sadar ingin belajar. Gimana sih supaya lebih baik. Terus saya bertanya pada diri, apakah saya sudah baik begitu. Nah, di awal-awal saya jadi orang tua, saya mengakui dengan sangat bahwa saya masih seperti biasa pada umumnya culture Indonesia, pola didik Indonesia, mendidik anak saya dengan keras, dengan disiplin tinggi, dengan suara intonasi yang tinggi. Apalagi saya background-nya dilahirkan, nanti kita bahas ya. Saya buat presentasi nanti. Dilahirkan dari kedua orang tua yang culture-nya memang dari budaya keras. Bicaranya keras, wataknya keras, caranya keras. Kemudian ditambah lagi ayah saya lebih keras lagi begitu. Jadi ada sebuah pola yang diturunkan dari orang tua saya ke saya. Nah, kemudian setelah saya belajar, saya mengetahui juga bahwa di samping pola yang diturunkan itu, ada juga pola bawaan lahir dari saya. Jadi komplit gitu. Dan yang lebih komplit lagi adalah bahwa Tuhan waktu itu menjadikan saya orang yang lahir di daerah penuh kekerasan. Saya lahir di Tanjung Priuk. Ya, Tanjung Priuk pada zamannya tahun 1970 sampai 80 itu adalah pusat kekerasan gitu. Jadi kalau orang Jakarta itu kalau udah nyebut Tanjung Priuk udah kesannya kriminal gitu. Tapi disitulah saya hidup, disitulah 24 tahun ya saya dibesarkan di Tanjung Priuk gitu. Nah baru setelah itu saya pindah selesai kuliah kemudian bekerja. Nah saya baru pindah ke daerah lain, Jakarta lainnya dan bukan Tanjung Priuk. Jadi saya membawa semua pola-pola kekerasan itu lengkap
asal-usul, dari 3 asal-usul, dari kedua orang tua, dari background orang tua mendidik, dari watak dasar saya. Watak dasar saya itu keras sekali begitu, ditambah lagi, dipupuk lagi oleh lingkungan. Nah, jadilah ketika saya menikah, kemudian punya anak, nah, pola-polanya nggak bisa langsung berubah, walaupun waktu itu saya udah niat jadi ayah Edi mau jadi ayah yang baik. Tapi ayah yang baik itu kayak gimana sih gitu? Sudahkah saya baik? Kalau sudah baik, seberapa baik? Atau malah sebaliknya begitu? Saya justru sangat tidak baik begitu. Nah, dari sinilah saya mulai belajar ya, kira-kira 15 tahun yang lalu saya menikah usia 33 tahun tadi ya. Kemudian sekarang sudah 51 tahun gitu. Jadi saya belajar untuk menjadi lebih baik. Dan ternyata Mbak Dita, yang namanya proses belajar untuk tidak marah itu perlu waktu lama dan panjang serta usaha keras. Bahkan kalau ditanya, sampai sekarang pun saya masih dalam kondisi belajar dan terus belajar. Berusaha dan terus berusaha. Hanya mungkin level emosionalnya sudah turun jauh dari sebelumnya, turun, dan itu bisa ditanyakan langsung pada istri saya, juga anak-anak saya begitu. Nah, saya membayangkan mungkin di antara kita banyak yang background-nya seperti saya, latar belakangnya seperti saya, wataknya seperti saya, atau mungkin juga malah dilahirkan di lingkungan yang seperti saya juga. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah kita bisa berubah kalau memang bawaannya sudah begitu gitu? Apakah kita akan membenarkan bahwa ya sudah saya begini, apa adanya, saya adanya begini, mau terima atau enggak ya, terserah. Nah, saya berpikir kalau ini jalan yang saya pilih bahwa saya enggak mau berubah, lantas bagaimana nasib anak-anak saya gitu. Akankah saya menurunkan semua yang saya miliki kepada anak-anak saya, tapi keburukan demi keburukan tadi. Nah, ketika saya merasakan sendiri, kemudian mencoba menjalani dan berusaha untuk pelan-pelan mencari solusi, baik keluar maupun ke dalam diri saya, nah mulailah saya berpikir tentang orang lain. Jadi ini baru berani berpikir tentang orang lain itu ketika saya sudah menjalani, mengalami transformasi, perubahan. Jadi ayah Edi yang dulu dengan ayah Edi yang sekarang itu sangat jauh beda. Boleh ditanyakan pada guru saya di awal-awal saya menjadi ayah Edi, karena guru saya itu loyal sekali, sampai sekarang masih ikut sama saya. Para guru-guru dulu yang pertama kali mendirikan sekolah bersama saya. Dan beliau sangat mengetahui bagaimana ayah Edi begitu berubah total dari yang pertama dulu sampai yang sekarang. Dan itu proses transformasi panjang. Jadi bagi saya prinsipnya begini, saya akan berani untuk berbicara di depan para audiens atau para ayah bunda, dan saya akan berani menulis kalau saya sudah melakukannya, kalau saya sudah menjalaninya dan saya merasakan perubahannya. Dan ketika saya menulis ini pun masih terus terjadi proses yang namanya manajemen emosi, karena emosi itu nggak pernah bisa diredam, nggak bisa pernah dihilangkan. Itu adalah alamiah, yang bisa kita lakukan adalah hanya mengelolanya. Nah, itulah latar belakang saya pada akhirnya mulai berpikir, seandainya saya cukup layak, cukup pantas sebagai orang tua yang tidak lagi atau mungkin agak jarang sekali marah, saya ingin membagikan pengalaman atau ingin sharing atau bertukar pikiran, lebih asik lagi. Makanya nanti modelnya kita bertukar pikiran, saya minta tolong kalau saya bertanya nanti kita chat, di chat sana dijawab pertanyaan saya supaya terjadi dialog begitu. Ya, itu kira-kira background-nya, dan mudah-mudahan apa yang saya tulis di buku ini adalah murni dari pengalaman yang saya jalani, dari proses belajar, penerapan, sampai bagaimana caranya saya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, itu yang saya tuangkan di buku ini. Begitu kira-kira Mbak Dita.